Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian, kita mohonkan dulu doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan dan kesembuhan Pak Dadi, jamaah kita yang kemarin sibuk ya, hari-hari terakhir sibuk dengan tim sertifikasi ya, Abah dan Pak Dedi sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Unggul Karsa UKM. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengembalikan kesehatan beliau seperti sedia kala, dan mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfihi shifaan ajila, Allahumma shfihi shifaan ajila, Allahumma shfihi shifaan ajila. Allahumma rabban nas adhil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Syafahullah syafahullah syafahullah. Ala hadinati thayyibah nas'alullah ta'ala al-ijabah ba'dal madhkurati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita juga berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di PBB itu di awal September atau pertengahan itu akan diadakan majelis umum PBB ya, itu biasa agenda tahunan, dan agenda sekarang itu agenda yang paling puncaknya adalah tentang pengakuan negara Palestina. Sudah sekitar 80% atau 85% seluruh negara siap mengakui kedaulatan negara Palestina sebagai anggota penuh di PBB. Kalau sebelumnya tuh mengakui tapi anggota anggota yang tidak punya hak suara gitu. Jadi anggota separoh lah, anggota setengah gitu. Disebutnya tuh sebagai diakui tapi bukan sebuah negara gitu. Hanya semacam observer gitu. Bukan sebagai state yang punya hak penuh suara. Nah, September ini adalah waktu di mana PBB akan bersidang secara umum ya, dan mengenai pengakuan negara Palestina secara daulat dan penuh ya. Dan negara-negara yang tadinya tidak siap mengakui sudah siap beberapa ya. Seperti Perancis sudah siap mengakui secara resmi. Rusia juga sudah sebelumnya, kemudian Inggris juga ada tambahan ya. Kalau negara-negara Asia dan Afrika itu insya Allah sudah hampir kompak, hanya tinggal beberapa negara. Mudah-mudahan ini tahun yang menjadi momentum bangsa Palestina mendirikan sebuah negara resmi, sehingga tidak bisa dirusak atau diganggu seenaknya oleh Zionis. Tapi yang kita khawatirkan adalah lagi-lagi ini petonya negara adikuasa, karena di PBB itu ada aturan yang tidak adil sebenarnya, unfair, tetapi itu berlaku kalau negara-negara pemilik hak veto itu memveto, maka resolusi itu batal ataupun keputusan PBB itu batal. Ini mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Indonesia sangat berharap tidak ada yang veto tentang pengakuan Palestina sebagai upaya menghilangkan penjajahan dan penindasan di Palestina. Kemarin saja kan minggu lalu 700 orang lagi ngantri air di rudal. Kemarin itu 70
lagi nunggu bantuan. Jadi tiap hari ratusan puluhan orang itu mati, kita aja tidak tahu karena tidak mantau berita. Beritanya kalah sama ijazah palsu, sehingga berita-berita kayak gitu yang penting itu kelewat gitu. Bangsa kita, saudara kita kaum muslimin di sana tertindas, itu tidak kita pedulikan. Padahal Nabi sudah mengingatkan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, tidak punya perhatian kepada saudara-saudara muslim yang lain, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan, kita memantau, memonitor berita mereka, itu termasuk dari bagian dari ihtimam atau kepedulian kita kepada sesama muslim. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan kajian Zadul Ma'ad tentang ini panjang sekali temanya nanti ya. Bab tentang hadyun Nabi fi ilaji musibah ya. Petunjuk Nabi manakala tertimpa musibah. Tapi pembahasannya cukup panjang. Makna innalillahi wa inna raji'un itu maknanya sangat banyak sekali. Tetapi kita lewat saja dulu. Kita langsung ke bab berikutnya. Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi ilajil karbi wal hammi wal ghammi wal hazani. Bab tentang solusi atau cara menyikapi ataupun jalan keluar ya dari al-karb. Al-karb itu kondisi sempit, kondisi sulit. Wal hammi, kondisi gelisah. Gelisah apa ya? Gelisah tentang apa yang akan datang gitu. Wal hazani, atau gelisah karena yang telah terjadi, kesedihan dari yang telah terjadi. Nah, kalau kita dirundung hal seperti itu, gelisah, kemudian sempit, kemudian merasa sesak dada kita ya, itu Nabi mengajarkan sebuah kalimah yang ringan sekali, tapi itu adalah efektif. Ucapannya begini, Allahu Rabbi la syarikalah. Ya, kalau kita dirundung al-karb, al-ham, al-gham, al-hazan, dirundung hal-hal semacam itu, maka Nabi memberikan resep kepada kita, katakanlah Allahu Rabbi la syarikalahu. Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku, la syarikalahu. Daripada kita mengumpat dengan umpatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dengan umpatan yang tidak sopan, umpan binatang. Wah, ini kenapa sih terjadi kayak gini? Kok bisa gini sih? Tapi mengumpat. Nah, daripada kita mengumpat tentang apapun yang tidak kita sukai, kan banyak yang tidak disukai itu banyak orang. Kemudian keadaan, kejadian, atau bahkan mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suasana hati gitu, sedih, gelisah, gundah, merana, gegana. Gelisah, gundah, merana itu gegana ya. Itu obatnya Nabi memberikan resep kepada kita sederhana. Allahu Rabbi la syarikalahu. Allah lah Tuhanku, tidak ada sekutu baginya. Dalam riwayat lain, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyrik bihi syai'an. Tapi yang paling gampang menghafalnya tadi, Allahu Rabbi la syarikalahu. Allah lah Tuhanku, tidak ada sekutu bagi. Praktekkan enggak Pak? Apa yang menimpa kita, yang tidak kita sukai, baca ini, praktekkan aja. Ajaib memang, nggak tahu, pokoknya ada ketenangan gitu. Allahu Rabbi la syarikalah. Bentuk kepasrahan, bentuk ketawakalan, bentuk kembali, dan bentuk pengakuan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk pemurnian tauhid bahwa tidak ada yang bersekutu atau tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Singkat sekali, Allahu Rabbi la syarikalah. Gampilnya kayaknya Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Cemas terhadap segala sesuatu,
cemas tensi naik, cemas gula naik, cemas tensi turun, cemas gula turun, cemas kesehatan kurang baik, cemas segala macam lah. Datangnya penyakit, musimnya segala macam. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Khawatir beas teu asa, gigih wae tuluy. Allahu Rabbi la syarikalah. Segala rupa pokoknya apapun yang membuat kita gelisah, gundah, Allahu Rabbi la syarikalah. Ya, gas beak, Allahu Rabbi la syarikalah. Segala yang kita sesalkan, segala yang kita sedihkan, segala yang kita khawatirkan, Allahu Rabbi la syarikalah. Khawatir tidak lulus, khawatir tidak masuk, khawatir tidak kebawa, khawatir tidak sukses, Allahu Rabbi la syarikalah. Hadisnya adalah ala u'allimuka kalimatin taqulihinna indal qarbi awil karb. Kata Rasulullah SAW, maukah aku berikan informasi? Ini Nabi berkata kepada Asma binti Umais, sahabiah ya. Maukah aku berikan kamu informasi wahai Asma, yang jika kamu katakan di saat karb, di saat kesempitan, di saat dada merasa sesak oleh keadaan, di saat segala macam, itu Allah akan hilangkan kesulitan itu. Nabi mengatakan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Baik, berikutnya kita lanjut ya, tema tentang pentingnya atau kewajiban menjaga kesehatan ya. Walama kanat sihhatul awal afiyatu min ajali ni'amillah ala abdihi wa ajzali atayahu wa awfari minnahihi aw manhihi balil afiyatul mutlaqah ajalun ni'am alal itlaq. Kita tahu bahwasanya kesehatan dan keafiatan adalah nikmat Allah yang paling besar setelah tauhid ya. Fahakikun biman ruziqa hadzan minat taufiq mura'atuha wa hibduha wa himayatuha, maka sudah menjadi kewajiban kita menjaga nikmat terbesar dari Allah ini. Nikmat terbesar setelah iman adalah kesehatan, maka sudah menjadi kewajiban kita menjaga dan memelihara hal tersebut. Wa qad rawal Bukhari fi sahihihi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, nikmatani, dua nikmat yang kebanyakan orang lalai untuk menjaganya, kebanyakan orang abai untuk mengisinya dengan kebaikan, kebanyakan orang tidak memperhatikan nikmat tersebut, padahal itu adalah yang terbesarnya. Katsirun minan nas, kebanyakan manusia itu abai dan tidak mempedulikannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat senggang waktu. Kebanyakan orang melalaikan dua nikmat itu, padahal itu terbesarnya. Waktu itu modal seseorang untuk hidup, baik untuk mengisinya dengan kebaikan duniawi atau mengisinya dengan kebaikan ukhrawi. Kalau orang tidak punya waktu, dia tidak punya modal apa-apa. Punya uang nggak punya waktu, ya nggak punya modal. Hidup pun perlu modal, modalnya itu adalah waktu. Bagi orang beriman, waktu itu adalah modal yang paling bernilai dan berharga. Orang-orang beriman tidak mungkin melewatkan 1 detik 2 detiknya dalam kelalaian atau dalam ketidakfaedahan. Maka dari itu Nabi mengingatkan kita, dan ini nasihat untuk kita semua agar memperhatikan bahwa nikmat terbesar yang sering orang lupa itu adalah sehat dan juga senggang waktu. Dalam hadis lain riwayat Tirmizi radhiyallahu taala anhu dari sahabat Ubaidillah bin Muhsan al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, ini menjadi penenang buat kita ini. Man asbaha mu'afan fi jasadihi, barang siapa yang diberikan sehat badan, aminan fi sirbihi, dan aman, cukup dalam kebutuhannya, artinya bisa makan, bisa minum gitu. Indahu qutu yaumihi, punya bekal untuk makan hari itu. Faka'anna mahizat lahu dunya, maka orang seperti itu seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Jadi kata Nabi SAW,
barang siapa yang sehat badannya, aman kondisinya di rumah gitu ya, kemudian punya makan untuk hari itu saja, maka seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Konsep Islam dalam bersyukur itu adalah kita diharuskan bersyukur harian, setiap hari. Bukan bersyukur itu di akhir tahun, bukan bersyukur itu di akhir bulan, tidak. Islam itu mengajarkan kepada kita konsep bersyukur setiap waktu, atau kita bisa mengatakannya konsep bersyukur secara harian. Kata Nabi, barang siapa yang setiap hari Allah berikan sehat badan, aman di rumah atau di lingkungannya, punya untuk makan hari itu saja, maka seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Artinya apa? Itu sudah lebih dari cukup. Konsep orang beriman begitu, punya makan hari ini, kemudian sehat badannya dan aman kondisinya, itu sudah, dunia itu sudah digebrokkan kepada dia. Itu konsep bersyukur dan qanaah. Namun ketika konsep menyiapkan masa depan, ada lagi konsepnya. Fastabiqul khairat, faltandur nafsum maqaddamat ligat, apa yang telah kau siapkan untuk masa depanmu. Jadi di satu sisi Islam menekankan syukur terhadap 3 nikmat besar ini, aman, makan, dan juga sehat badan. Maka di sisi lain Islam menekankan untuk optimis, mempersiapkan masa depan. Jadi tidak bertolak belakang antara fastabiqul khairat wal tandur nafsu maqaddamat ligad dengan hadis ini, bahwasanya orang Islam manakala diberi kesehatan, diberikan kenyamanan di rumah, dan diberikan makan hari itu, maka dia telah meraih dunia seluruhnya. Ini beda situasi ya, beda konteks. Ini konteksnya bersyukur, lalu yang tadi konteksnya untuk mempersiapkan masa depan. Nabi punya sebidang tanah dari Khaybar, penaklukan Khaybar. Beliau jual, uangnya disimpan, ditabung untuk logistik keluarganya 1 tahun, untuk persiapan keluarganya. Artinya apa? Artinya Nabi mengajarkan kepada kita untuk punya persiapan, atau bahasa keren sekarang itu ketahanan pangan sampai beberapa tahun ke depan. Jadi kalau hari ini misalkan kita punya tabungan simpan, pastikan kondisi kebutuhan kita 1 tahun ke depan itu sudah disiapkan. Nabi begitu menyiapkan keluarganya. Jadi tidak ada istilah di tengah jalan ada kondisi apa tiba-tiba kita kelimpungan, tidak punya makanan. Seperti zaman Covid kan itu kejadian fakta begitu. Ketika orang sudah tidak bisa tidak bisa bekerja, ada orang yang sama sekali bahkan tidak bisa berinteraksi dan segala macam, itu pangan mulai menjadi yang paling asas dan paling pokok. Nah, itu kata Nabi SAW. Berikutnya adalah kesehatan juga merupakan nikmat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Tirmizi, dalam hadis Tirmizi aidan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, awwalu ma yus'al anhul abdu yaumal qiyamah minan naimi. Hal pertama kali yang akan Allah mintai pertanggungjawaban di hari kiamat, di antara nikmat itu, an yuqala lahu alam nusahhi laka jismaka wa nurawwika minal ma'il barid. Bukankah kami telah memberikanmu kesehatan dan memberikanmu minuman yang segar? Itu hisab pertama Allah tentang nikmat itu, nikmat kesehatan. Bukankah kami telah menyehatkanmu? Bukankah kami telah memberimu kesehatan? Dipakai apa sehatmu itu? Kalau ibadah, sholat ya, ibadah itu dihisab pertama sholat. Tapi kalau nikmat dihisab itu pertama kali kesehatan. Dipakai apa kesehatan? Apakah dipakai hanya gaflah saja, atau dipakai lahun saja, atau dipakai la'bun saja, atau yang lain-lainnya, atau memang dipakai dalam kebaikan, dalam zikrullah, atau yang lain-lain sebagainya.
Bahkan itu pula tafsir dari ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian betul-betul benar-benar kalian akan dipertanyakan di hari itu anin na'im, tentang nikmat-nikmat Allah. Dan na'im yang dimaksud adalah kesehatan. Lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Artinya apa? Sungguh benar-benar kamu akan ditanyai yauma idzin, di hari nanti, anin na'im, tentang kenikmatan. Yang dimaksud adalah qala ansihah, yaitu kesehatan. Summa latus'aluna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya di hari itu tentang nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Dipakai apa kesehatan yang Allah berikan kepada kita? Wa idza kana hadza sya'nul afiyati wasihah fanadhkur min hadis sallallahu alaihi wasallam mura'atu hadhihi al-umur ma yatabayyanu liman nadhara fihi annahu akmalu haji 'ala al-itlaq. Jika kita perhatikan pesan-pesan Rasul berkenaan dengan kesehatan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang paling baik secara mutlak dalam hal menjaga kesehatan. Tidak ada ajaran, tidak ada agama, tidak ada doktrin yang lebih sempurna secara mutlak melebihi kebaikan Islam dalam memperhatikan kesehatan. Hanya saja lagi-lagi masalah umatnya dengan agamanya kadang ada resistensi. Artinya umatnya tidak mempraktekkan ajaran nabinya. Ya, yang paling fokus kita sekarang itu kesehatan. Ya, yang paling fokus adalah kesehatan, tidak mengikuti saran dan ajaran dari nabinya untuk menjaga kesehatan, karena itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, dipertanyakan kepada kita semua. Nah, berikutnya petunjuk makan dan minum Rasul. Ini berkenaan dengan adab juga, ya. Fa'ammal mat'amu wal mashrabu, adapun makanan dan minum, falam yakun min adati sallallahu alaihi wasallam habsu nafsi ala nau'in wahid. Nabi tidak pernah atau tidak ada dari Nabi menentukan satu jenis, satu macam makanan tertentu sebagai kebiasaannya. Laisa min adatihi, tidak ada. Beliau tidak punya kebiasaan tradisi satu makanan tertentu yang difavoritkan atau segala macam yang sifatnya itu terus-terusan, tidak ada. Beliau itu kalau bahasa kitanya tuh easy going, apa aja dimakan, apa aja dimakan. La yata'addahu ila ma siwahu fa inna dzalika yaduru bi tabi'ati jidan. Karena orang kalau sudah mefokuskan makan hanya pada makanan tertentu, itu secara alami kurang baik bagi kesehatan. Wa qad yata'addaru 'alaiha ahyanan fa illam yatanawal ghayrahu dha'af aw halak. Wa in tanawala ghairuhu lam taqbiluhu at-tabi'ah. Jadi kalau tidak makan ini begini, kalau makan ini begini. Itu Nabi tidak ada. Semua Nabi itu sukai. Kalau tidak sukai ya tidak memakannya gitu. Wa kana idza afat nafsuhu ta'ama lam ya'kulhu. Beliau itu kalau tidak selera tidak memakannya. Wa lam yahmilhu iyyahu ala kurhin, dan tidak memaksakan makan pada sesuatu yang tidak disukainya. Itu kalau memang tidak suka itu alami manusia. Ya, tidak berselera itu alami, sehingga tidak memaksakan. Kalau tidak selera ya tidak makan. Wa hadza aslun azim fi hifdzi sihah, dan itu adalah pondasi dasar untuk menjaga kesehatan. Fa mata akala al-insanu ma ta'afahu nafsuhu la yastahihi kana yadurhu. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang memaksa memakan sesuatu yang tidak diselerainya, itu membahayakan dirinya dan sedikit dia mengambil manfaat dari makanan tersebut. Jadi konsep Nabi dalam makan itu, beliau kalau berselera makan, kalau tidak berselera beliau tinggalkan. Dan ma'abar Rasul ta'aman qattu sallallahu. Rasul tidak pernah mencela makan apapun. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu wa lam ya'kul minhu. Beliau berselera beliau makan, kalau tidak berselera beliau tinggalkan, dan tidak pernah mencela makanan tersebut. Kana yuhibbul lahma. Adapun kegemaran beliau itu makan daging. Orang mah sing-singan makan daging teh nya. Makan daging sing-singan di mana. Wa ahabbu ilaihi dhira, dan yang paling favorit beliau itu adalah lengannya, dhira. Apa?
lengan kambing itu paling beliau sukai. Wa muqaddimasyati wa fi sahihaini anna Rasulullah bilahmin farofa ilaihi dira wa kanat tujibuhu. Suatu hari beliau pernah disuguhkan daging kambing bagian lengan, wa kanat tujibuhu, dan itu sangat membuat beliau berselera. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu. Wa kan yuhibbul halwal wal asal. Nah, ini beliau menyukai al halwa, makanan-makanan yang manis, kurma, kemudian buah, kemudian anggur, kemudian juga madu. Nanti ada lagi. Kalau bahasa kita mah kue, ya, cake, ya. Wal asala, kemudian madu. Wahadhi salasa, dan ketiga ini daging, madu, dan yang manis-manis itu min afdolil agdiyah, adalah makanan paling afdol yang digemari oleh Rasulullah SAW. Wala yanfiru minha illa min man bihi illatun wa afatun, dan kata Ibnu Qayyim, yang menghindari ketiganya itu adalah orang yang memang sudah terkena penyakit atau sakit. Kalau orang sudah meninggalkan halwa dan asal, meninggalkan madu, meninggalkan halwa yang tadi buah-buahan manis segala macam, atau daging, orang sehat mah itu normal. Tapi orang kalau sudah afat itu sudah tidak sehat, maka itu memang dihindari. Itu artinya apa? Nabi SAW itu selama hidupnya itu fit dan sehat, bugar, makanan tidak ada pantangan beliau. Hanya kalau tidak selera tidak makan, tapi tidak ada pantangan. Sampai akhir hayat beliau menyukai yang manis, kue, buah-buahan, korma itu disukai. Kemudian madu juga, beliau tidak pernah putus minum madu. Kemudian juga daging, tidak putus makan daging sampai akhir hayat beliau. Hanya saja memang qadarullahnya ketika hayat beliau sakit, itu racun yang pernah meracuni tubuh beliau itu bereaksi kembali ketika beliau mulai melemah di usia menjelang tuanya, sehingga kematian beliau kata para ulama adalah syahid berdasarkan cerita itu. Apabila disuguhi daging beliau bersemangat, tapi kalau tidak ada daging hanya disuguhi cuka saja dengan roti, beliau memujinya. Ni'mal idamul khallu, senikmat-nikmatnya makan itu cuka. Jadi itu konteksnya bukan berarti cuka lebih baik dari yang lain, bukan cuka lebih afdol dari makan lain, tapi Nabi ingin mengapresiasi cuka itu. Maka di teksnya ditulisnya apa cuka? Al-khallu. Karena ada analisa nih katanya Muhammad. Katanya tradisi orang-orang Arab itu yang ada tuh yoghurt, susu asam. Tapi katanya kitab-kitab klasik zaman dulu itu mereka orang Indonesia itu tidak tahu susu asam itu apa, sehingga diterjemahkan cuka katanya. Mungkin juga, tapi kalau secara letterlet bahasa al-khallu yakni cuka gitu. Nabi SAW mengatakan ketika tidak ada daging disuguhi cuka, beliau mengatakan senikmat-nikmatnya makanan itu roti dicocol ku cuka. Tapi memang secara logika rada teu nyambung. Kumaha mun cuka urang memang teu nyambung gitu. Yang paling masuk akal itu adalah fermentasi, apa aja fermentasinya gitu. Yogurt atau mungkin zabadi kalau bahasa yogurt itu zabadi itu yogurt lokal, bukan yogurt seperti yang ada zaman sekarang, tapi yogurt lokal. Kita dulu di Sudan kalau sarapan itu cukup dua potong roti dengan yogurt itu udah enak sekali, mantap sekali ya. Sampai sekarang masih kan? Masih segar, enak, dan luar biasa itu menahan laparnya itu dalam waktu lama gitu, yogurt. Tapi untuk sementara kita biarkan dia pada maknanya, bahwasanya Nabi SAW pernah disuguhi cuka Arab lah gitu ya, kita nyebutnya cuka Arab aja lah. Kalau cuka di kita nggak mungkin dicocol, ditambul, dikecelakin ke bakso aja itu asamnya sudah luar biasa gitu ya. Nabi memujinya. Wa hadza sana'un alaihi bihasabi muqtadal halal hadir. Kata Ibnu Qayyim, pujian Nabi kepada cuka semata-mata karena menghargai situasi kala itu. Bukan tafdil, bukan melebihkan satu makanan dari makanan yang lain. Begitu.
Jadi apa namanya, itu akhlak beliau begitu, selalu memuji, selalu menghargai dan memuji, mengapresiasi, ya, tidak pernah mencela apapun. Nah, ini ada pedoman bagusnya. Wa kana yaqulu min faqihati baladihi inda maji'iha. Di antara sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau adalah mengkonsumsi makanan atau buah-buahan yang sedang musim pada waktunya. Karena secara alami Allah menentukan bahwa ketika buah itu banyak di satu musim, itu berarti yang paling cocok dimakan di musim itu ya buah itu. Musim rambutan, maka untuk musim itu rambutan banyak dimakan. Nabi pun demikian. Nabi SAW itu ketika musim buah tertentu, fakihah tertentu di baladi, di negerinya, maka Nabi banyak mengkonsumsi itu. Ketika musim nanas, ketika musim rambutan, musim buah, makanya buah. Ketika musim apel, makanya apel. Ketika musim duren, makanya duren. Aika beli mah. Ketika musimnya apa, yang suka musiman itu apa? Dukuh, makanya dukuh. Maka tidak semata-mata Allah membuat peredaran perputaran musim itu demikian rupa, kecuali ada hikmahnya. Apa? Bahwa di waktu itu, di musim itu, yang paling cocok dikonsumsi untuk kesehatan kita adalah buah yang sedang melimpah. Jadi pamikai musim buah ki seukeun membuah, ke musim salak seukeun salak, ke musim segala macam. Nah, masalahnya sekarang tuh ada rekayasa apa namanya, tanaman, sehingga musim itu bisa diatur dan diperbanyak. Ya berarti banyak juga kita makannya kalau gitu, segala buah-buahan. Ini kan kondisi normalnya ya. Di zaman Nabi kita bercerita kondisi normalnya, bahwa ketika musim itu datang maka Allah memilihkan bahwa inilah yang terbaik dimakan di musim tersebut. Wala yahtami anha wa hadza aidun min aksari asbabi hifdziyah. Ini termasuk salah satu sebab orang dapat menjaga kesehatannya. Fa innallaha subhanahu bi hikmatihi ja'ala fi kulli baladin minal faqihah ma yantafi'u bi ahluha fi waqtihi. Itu pula menjadi hikmah bahwa Allah menentukan setiap negeri itu makanan yang cocok di negeri itu. Itu ada manfaatnya. Kenapa di Arab itu kurma? Karena kurma sangat bermanfaat bagi negara tersebut pada waktunya. Di Indonesia kenapa banyaknya ini? Itu paling bermanfaat di negeri itu pada waktu itu. Kata Ibnu Qayyim demikian. Itu adalah hikmah Allah untuk menjaga kesehatan manusia. Sebelumnya kita juga belajar bahwa bahkan syariat ibadah-ibadah yang kita lakukan secara teori keduniaannya mah untuk menjaga kesehatan. Sholat untuk menjaga kesehatan, zakat untuk menjaga kesehatan jiwa, tidak kikir, tidak rakus, tidak serakah, ya. Kemudian puasa untuk menjaga kesehatan. Kata Ibnu Qayyim, seluruh bentuk syariat itu demi menjaga kesehatan kita secara duniawinya. Kalau secara ukhrawinya, iya itu keridhaan Allah, kemudian rahmatnya Allah, kemudian pahala dari Allah, kemudian surga, betul. Tapi secara duniawinya, seluruh ibadah dalam syariat Islam adalah untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan adalah nikmat terbesar yang wajib dijaga. Maka syariat semuanya itu mengarah ke sini, hikmahnya. Hikmah syariat seluruhnya, ibadah apapun bentuknya, hikmahnya mengarah ke satu ini, demi menjaga kesehatan manusia. Jadi sangat luar biasa sekali ya Islam memperhatikan hal yang satu ini. Tentang adab makan, ini barangkali ada yang tersindir, mohon maaf ya, adab makan ini, karena kita juga sama-sama belajar adab dari Rasulullah SAW. Soha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la akulu muttaqian. Kata Rasul, aku tidak pernah makan bersender. Bersender itu ada 3, aya nu sila nyender kieu, aya nu bersender ittika ala syai' wa huwa li itimad alai, ada nu kieu tah. Sender teh kieu, aya nu kieu sila, ada yang ngahonjar kitu tah, selonjor. Eta 3-3na makruh hukumna. Komo bari makan. Kenapa?
disebutkan bahwa dalam posisi duduk bersender ada kemewahan, ada kesombongan, ada ketidaktawaduan. Orang yang suka duduk bersender, ini juga menegur saya paling suka bersender, ya, menegur saya juga bahwa dalam duduk bersender itu ada kesombongan, ada ketidaktawaduan, ada semacam kemewahan. Betapa Islam menjaga orang supaya tidak terdidik pada kesombongan dan kemewahan, agar terdidik kepada ketawaduan, sampai Nabi memakruhkan orang duduk bersender waktu makan. saat makan. Kalau konteks hadis ini mah, konteks hadis ini saat makan. Jadi ini menjadi adab buat kita semua. Kata Rasul, aku tidak pernah makan bersender, baik bersender sila, baik bersender ngahunjar, baik bersender tangan satu ke belakang. Itu dimakruhkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fusyira bilitika 'ala syai'i wa huwa li'timad 'alaihi wa fusyira bilitika 'alal janbi wal anwa'us salasah minal itika. Ketiga-tiganya bentuk nyender itu tidak dianjurkan. Ya, ini beunang kabeh ya mah. Beunang kabeh urang sadayana ku hadis ieu mah. Kan rata-rata paling enak tuh makan bersender. Baik kita kan. Dan lain sebagainya. Bari 6 bulan gehu nyender kan paling enak tuh teh. Ya. Ala kulli hal, ini teguran buat kita semua. Kalau bisa dijaga adabnya alhamdulillah, kalau tidak ya berarti terkena makruh saja. Yang sebaiknya mah dijaga adabnya. Yang kedua, wa kana yakul bi asabihi salas. Bagian dari adab makan kata Rasulullah 3 jari. Nah, ini agak sulit di kita karena di kita mah sayur asem. Nabi itu kan kurma. Tapi kalau bentuk makanan cair, beliau pakai sendok juga. Kalau bentuk sayuran ataupun kuah, sop, itu sendok. Sendok yang terbuat dari kayu biasa itu. Karena kalau angen kacang masih bisa ku jari, tapi tidak efektif kalau jari. Jadi kalau makanannya kering itu usahakan 3 jari. Kalau makanannya kuah silahkan pakai sendok kayu kalau ada. Kalau tidak ya sendok besi nggak apa-apa, sama aja, yang penting sendok. Ini mah anjuran kalau makanannya kering ataupun mudah diraih dengan 3 jari silahkan. Kalau tidak ya 5 jari. Kadang aya nu 10 jari orang mah. Nu ieu ngamankeun lontong, nu ieu ngamankeun gehu. Diamankan dua kombinasi yang serasi, akhirnya balawak beak ke tilu. Batur mah karek hiji, urang geus tilu ta eta. Jadi kombinasi 10 jari ya di dalam makan. Nabi mengajarkan 3 jari. 3 jari hungkul, bukan genep, bukan 3 jari 2 gitu tah, tapi 1 jarinya di tangannya tidak bergerak, tidak melakukan aktivitas makan, tapi cukup 3 jari yang kanan begitu ya. Karena Nabi bersabda, makanlah dengan tangan kanan, fa inna syaiton ya'kul bishimalihi, karena hanya setan yang makan dengan tangan kirinya. Makanlah pakai tangan kanan, dan hanya setan yang makan pakai tangan kiri. Pernah ada seseorang disuruh makan pakai tangan kanan, jawabnya, nggak bisa ya Rasul, sampai 3 kali. Pakai kanan, nggak bisa. Pakai kanan, nggak bisa. Oh, mau bisa mana? Akhirnya nggak bisa. Akhirnya tipalitek tuh bisa makan pakai tangan kiri. Jadi tidak boleh mencari alasan tidak bisa makan pakai tangan kanan, padahal tangan kiri tidak pakai tangan kiri, padahal tangan kanan itu bisa. Wala tabikhon baitan yusakhan lahu bil ghadi wala syai'an minal at'imatil afhanati wal malihah. Nabi melarang kita makan dari makanan yang sudah basi dan makanan yang terlalu asin, al-malihah, itu larangan Nabi. Kita tidak boleh makan makanan yang banyak asinnya. Dan juga at-ta'am fi syiddatil hararah, makan terlalu panas itu juga sama. Makan panas, makan asin, makan yang sudah afan itu sudah basi, itu adalah dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini yang agak susah nih, wala tabikhon baitan yusakhanu lahu bil ghadi.
Dan makanan yang dihangatkan esok hari itu Nabi tidak menganjurkan. Jadi beakeun ayeuna ataupun bagikan ke orang lain kalau tersisa. Jadi tidak dianjurkan kita menghangatkan makanan esok hari. Nah ini berat Pak, karena kamu di esok nanti kadang hulu domba meuli ti TKI 250.000 teu beak teu disimpen esok dihanetkeun kan gitu. Nah, tidak dianjurkan. Namun demikian, kalau memang kondisi darurat, kita juga memang membutuhkan makanan itu atau makanannya mahal, berharga, kita ingin makan lagi besok, ya tidak apa-apalah. Ini kan adab itu kita sampaikan. Kalau bisa kita mengejar adab itu, walhamdulillah falanal fadlu wal minnatu minallah. Tapi kalau memang tidak bisa menjaga adab, ya kita mudah-mudahan tidak berdosa dengan meninggalkan adab tersebut, karena adab itu nilainya adalah kebaikan tambahan, bukan hukum standar. Ya? Dilarang makan basi, jadi waktu itu kan belum ada kulkas. Bisa jadi. Jadi takut basi. Bisa jadi. Tafsir demikian sangat mungkin untuk diterapkan. Tetapi kalau lihat konteks kebahasaannya itu wala tabikhun baitan yusakhanu lahul ghad, tidak kan pun besok hari. Insya Allah, mudah-mudahan kita dapat, masih banyak lagi adab-adab makan yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Mohon maaf satu lagi, saya minta waktu 1 menit. Ini hadis terakhir, tadi saya menyiapkannya sampai sini. Rasulullah SAW dalam hadis sahih dari hadis Jabir bin Abdullah, beliau bersabda SAW, "Ghottu al-ina", kalau kalian sudah makan baik sore atau kapan, tutuplah wadahnya. Wa arku as-saqa, air juga tutup wadahnya. Fa inna fi sanati lailatan yanzilu fihal wabah, karena dalam putaran 1 tahun ada malam turunnya wabah, baik wabah kecil atau wadah besar. La yamuru bi ina'in laisa alaihi ghita, akan mengenai wadah yang tidak ditutupi gitu. Au saqa laisa alaihi waqa illa waqa'a fihi min dzalik, pasti akan terkenai wabah. Jadi Nabi sangat menganjurkan, tutuplah wadah kalian, piring, tutuplah gelas kalian yang ada airnya, tutup. Meskipun hanya dengan sebatang kayu. Karena kalau tidak ditutup, kata Rasulullah SAW, ada 1 malam dalam putaran 1 tahun turun wabah penyakit yang tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menutup benda itu. Meskipun hanya dengan selembar dengan 1 kain. Kalau kita di rumah pulpen mungkin ya, pulpen. Ya? Sebagai syarat doang, taruh pulpen taruh kayu taruh sendok atau garpu. Yang penting minuman kita, makanan kita tertutup, karena dalam 1 tahun ada wabah turun. Kita tidak tahu malam apa turunnya. Ditutup gitu ya. Itu anjuran Rasulullah, dan hadisnya sahih dalam Bukhari, juga di dalam Muslim ya, sahih. Maka anahu amar bi takhmiril ina walau an ya'rad alaihi udan, meskipun hanya sebatang kayu, pastikan wadah kita tertutup. Wa anahu amara inda ikail ina bidik, tapi sambil membaca bismillah. Taruh kayu di atas wadah kita, bismillah. Taruh tutup wadah, bismillah. Taruh tutup gelas, bismillah. Apapun setelah kita makan, letakkan tutupnya dengan membaca bismillah, tutup. Nah gitu. Itu ajaran Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim di bab tentang perintah Nabi untuk menutup seluruh wadah-wadahan dan gelas-gelasan ketika kita telah selesai makan. Karena kita tahu ada malam yang Allah turunkan wabah penyakit di malam tertentu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.